Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beristirahat sepanjang malam dan pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyapa kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca Roma pasal 6 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Roma 6 ayat 23 ini adalah ayat penutup yang merangkum seluruh argumen Paulus tentang dosa, anugerah, dan hidup baru di dalam Kristus. Ayat ini menyingkapkan dengan jujur kondisi manusia yang jatuh dan sekaligus kemuliaan anugerah Allah yang berdaulat. Paulus menyatakan bahwa dosa memiliki upah. Istilah ini menegaskan bahwa maut bukanlah kecelakaan atau ketidakadilan, melainkan akibat yang sah dan adil dari pemberontakan manusia terhadap Allah yang kudus. Dosa bukan sekedar tindakan salah, tetapi dosa adalah kondisi hati yang sudah rusak total. Dan karena itu manusia secara alamiah hidup di bawah kuasa dosa dan layak menerima maut. Bukan hanya kematian jasmani, tetapi keterpisahan kekal dari Allah. Namun kontras besar muncul pada bagian kedua ayat ini. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara, keselamatan tidak disebut sebagai upah, melainkan karunia. Ini menegaskan hal yang sangat prinsip, bahwa keselamatan semata-mata hanya oleh anugerah. Bukan hasil usaha, bukan juga moralitas atau ketaatan manusia. Hidup kekal adalah pemberian Allah yang bebas, lahir dari kasih Allah yang berdaulat. Hidup kekal itu, saudara, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Pusat Injil bukanlah manusia yang berubah, tetapi Kristus yang menggantikan. Dia menanggung upah dosa di kayu salib, supaya mereka yang seharusnya menerima maut justru menerima hidup. Dan di dalam Kristus, keadilan Allah dipuaskan, dan kasih karunia Allah dinyatakan dengan sempurna. Saudara, renungan ini membawa kita pada kerendahan hati dan ucapan syukur. Kita disadarkan bahwa di luar Kristus tidak ada pengharapan, tetapi di dalam Dia ada hidup yang sejati dan kekal. Maka hidup orang percaya bukan lagi didorong oleh ketakutan akan hukuman, melainkan oleh rasa syukur atas anugerah yang tak layak kita terima. Hidup baru ini memanggil kita untuk meninggalkan dosa, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita telah menerimanya di dalam Kristus. Mari di dalam kehidupan kita setiap hari, dengan bersandar pada anugerah Allah, boleh berkemenangan melawan dosa, sehingga hidup kita boleh menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi dalam anugerah-Mu Engkau sudah melepaskan dan menyelamatkan kami. Sehingga kami dengan kematian Kristus memperoleh jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menghargai keselamatan yang Engkau berikan dengan anugerah. Dengan bersandar pada pertolongan Tuhan setiap hari untuk berkemenangan melawan dosa. Jangan Engkau biarkan kami terus-menerus jatuh di dalam dosa Tuhan. Tapi biarlah anugerah-Mu mengubahkan kami dari hari ke hari untuk menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan.
Tuhan, tolong kami agar tidak terus-menerus mendukacitakan Tuhan dengan dosa-dosa kami. Berkat kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kiranya apa yang kami lakukan, Tuhan berkenan membuat berhasil menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.